Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan bertadabbur Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 97 hingga 99. Solusi ketika dada terasa sempit. Yang bawa mushaf dibuka mushafnya, yang bawa handphone dibuka handphonenya. Surat Al-Hijr ayat yang ke-97 hingga 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Walaqad na'lamu, dan sungguh-sungguh, na'lamu, kami mengetahui, kami memahami, annaka yadhiqu, bahwa sesungguhnya dirimu yadhiqu, menjadi sempit, sadruka, apa dadamu, bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan dengan apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdika, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Baik, itu makna dari ayatnya. Walaqad na'lamu, sungguh kami telah mengetahui, annaka yadhiqu, bahwa dadamu menjadi sempit, yadhiqu sadruka bima yaqulun, akan apa yang mereka ucapkan. Al-Quran ini disampaikan oleh Allah, diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang bermakna bahwa ini juga menjadi tanggung jawab kita. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah berarti juga disampaikan kepada kita semuanya. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa Rasulullah pernah merasa dadanya menjadi sempit disebabkan dengan perkataan-perkataan orang kafir Quraisy. Perkataan mereka yang mendustakan dan juga mengolok-olok Rasulullah SAW, yang sejatinya mereka tidak sedang mengolok Rasulullah, namun mengolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui bahwa Rasulullah merasakan hal itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka, dadanya sempit. Apa makna dada sempit? Dada yang sempit biasanya terasa sesak di dalam diri kita karena kurangnya udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Itu yang menyebabkan dada sempit. Gambarannya dada sempit secara zahir, makna zahir, dada yang sempit itu sesak nafas,
kurangnya asupan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Contohnya adalah ketika naik tangga. Kalau naik tangga sampai 3 tangga, ngos-ngosan apa buatan, Pak? Ada yang nggak ngos-ngosan? Kayaknya lebih ngos-ngosan ya kalau udah sekarang. Itu menandakan bahwa ketika kita naik terjal, itu kita butuh udara. Dan udara berkurang ketika kita naik tangga. Ini dada yang sempit secara zahir. Namun di dalam ayat ini bukan hanya secara zahir, namun rasa nyesek di dada, rasa sakit akan ucapan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa diistilahkan kalau ada masalah atau sakit dada yang dipegang? Dada yang dipegang, karena disinilah tempat kolbu kita. Maka kita lihat kalau sedang sakit, aduh mas sakit hatiku. Pegang dada atau pegang perut, Pak? Aduh sakit hatiku. Gimana sih mas? Saya sudah masakin kamu, sudah ngurus anak-anak, masih kayak gitu kelakuanmu. Sakit mas hatiku. Pegang perut atau pegang dada? Sakit hatiku pegang dada. Maka di sini adalah innaka yadhiku sadruka. Sempit dadamu. Ketika kita memiliki masalah, maka sempit dada. Dada yang dipegang, karena disinilah tempat kolbu yang sebenarnya, bukan liver. Kalau yang di perut ini liver, bukan kolbu. Kalau kolbu adalah di dada, di jantung. Maka ayatnya menyampaikan innaka yadhiku sadruka bima yaqulun, disebabkan oleh perkataan-perkataan mereka. Perkataan ini, Pak, kadang lebih menyakitkan daripada fisik. Menyakitkan, lebih menyakitkan ketika kita mencederai seseorang dengan perkataan, dengan lisan kita, dibandingkan dengan fisik. Mungkin kalau hanya dipukul dengan fisik, nggak nyampe sehari bisa sembuh. Namun ketika perkataan lisan kita yang dipergunakan untuk menyakiti saudara kita yang lain, ini bisa berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun tidak dilupakan sakitnya. Sakit yang disebabkan karena lisan lebih parah dibandingkan dengan sakit fisik. Maka banyak, tidak sedikit yang ada orang yang tidak siap ketika dibuli, ketika dicaci dengan perkataan, dengan lisan, dengan omongan. Banyak yang akhirnya bunuh diri karena sungguh sangat sakit dengan ucapan itu. Maka benar-benar kita harus menjaga lisan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, maka mending diam. Karena berpotensi lisan ini menyakitkan. Dan ini juga yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa sakit ketika diolok-olok, ketika didustakan oleh kafir Quraisy. Ini bermakna bahwa semua orang pasti akan diuji. Semua orang pasti akan memiliki masalah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling mulia, juga pernah merasakan ujian itu, juga pernah memiliki masalah. Namun walaupun begitu, Rasulullah tidak berhenti dakwahnya, tidak akhirnya baper, tidak akhirnya mandek, gondok, tidak pernah seperti itu. Rasulullah tetap berdakwah. Maka begitu pun dengan kita. Ketika kita mulai berdakwah, kita mulai menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, tidak diterima dengan baik, tidak diapresiasi, jangan akhirnya gondok, jangan akhirnya baper dan apa bahasa Indonesia gondok, Pak? Ngambek. Jangan akhirnya ngambek dan tidak berdakwah lagi. Harus dakwanya harus terus jalan.
Karena kalau Rasulullah baper dan ngambek, maka tidak akan sampai risalah ini kepada kita. Dan ini Rasulullah memperjuangkan untuk siapa? Untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semuanya tercerahkan dengan firman Allah dan dengan sabda beliau. Karena kita bisa tertuntun kehidupan kita disebabkan karena sampainya firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sebagaimana perilaku ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah yang harus kita ikuti. Dan Rasulullah menanggung rasa pedih, rasa sakit itu. Rasa dicaci, dimaki, diolok-olok. Rasulullah tidak ngambek dan tidak berhenti berdakwah. Terus berdakwah. Maka bagi kita semua, jangan pernah merasa bahwa hidup ini akan mulus-mulus saja. Hidup ini pasti akan ada dinamikanya. Akan ada ujian, akan ada cobaannya. Jadi jangan berharap hidup kita seperti mobil F1, Pak. Gimana kalau mau mobil F1? Mobil F1 tidak ada rendangannya, swing gitu. Lurus kenceng gitu. Tidak seperti itu kehidupan ini. Kehidupan ini lebih seperti mobil off-road. Kadang enak, kadang ada rintangannya, naik turun, naik turun. Itulah kehidupan. Dan ini, Pak, jamaah rahimakumullah, hal ini bagian dari adab bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita sejak dari sekarang. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa hidup ini tidak mulus-mulus saja, nak. Kehidupan ini penuh dengan masalah, penuh dengan onak dan duri. Kenapa harus ada masalah? Karena Allah sedang ingin menguatkan diri kita. Dan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup yang enak itu bukan di dunia, tapi nanti di surga. Selama di dunia engkau tidak akan merasakan hidup enak selamanya. Akan ada dinamikanya. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan, namun jadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki kelak di surga Firdausi A'la. Disitulah kebahagiaan yang sebenarnya, dan di sana tidak akan dirasakan yang namanya kepahitan dan permasalahan dalam hidup. Anak-anak zaman sekarang kurang mental untuk menghadapi kenyataan hidup. Banyak kisah. Ada seorang anak di Uner yang lahir dari keluarga kaya, yang selama dari SD sampai SMA berprestasi luar biasa, ranking 1 terus, hidup dengan kecukupan. Ketika di UI masuk pada skripsi, ada penolakan skripsinya. Ketika diajukan ke pembimbingnya, dilihat tidak bagus, langsung dibuang. Apa yang terjadi? Anak itu besoknya bunuh diri, Pak. Karena apa? Tidak siap dengan penolakan, tidak siap dengan penderitaan. Maka perlu adanya sebuah ujian, perlu adanya sebuah masalah dalam hidup kita. Ada dua pilihan ketika kita memiliki ujian. Yang pertama, kita bisa menerima ujian itu dengan bersabar dan mencari jalan keluarnya. Namun tidak sedikit juga yang akhirnya tidak bisa menerima akan ujian dengan kenyataan dan akhirnya berputus asa. Mudah-mudahan kita dimampukan dengan bersabar dan mampu untuk mencari solusi ketika ada permasalahan dalam kehidupan kita. Dan ini harus dipahami dengan diri kita dan juga disampaikan kepada anak-anak kita bahwa tidak mudah menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Diajari anak-anak, Pak, untuk tidur dalam kondisi tidak nyaman. Diajari anak-anak untuk merasakan mandiri sejak dari kecil. Jangan dibiarkan dalam kondisi nyaman terus-terusan. Beda mungkin generasi sekarang dengan generasi kita dulu. Kalau kita dulu biasa tidur di musola, biasa kita tidur di langgar.
Kalau yang di pesantren sudah pasti tidur tidak beralaskan apapun, langsung di lantai. Bantalnya apa? Bantalnya ya lengan kita. Itu biasa kalau kita. Tapi anak-anak sekarang jarang kita lihat anak-anak tidur di musola, tidur di langgar. Tidurnya serba nyaman. Jangan gitu. Ketika anak-anak itu ada pondok Ramadan nginep di sekolahannya atau diajak untuk kemah sehari aja bermalam. Sudah dibilangin dari sekolahnya jangan dijenguk, biarin mereka anak mandiri. Banyak yang tidak tega. Malam-malam datang ke sekolahnya bawa martabak gitu kan, bawa terang bulan. Sudah bilang saya lagi berkemah semalam saja. Banyak orang tua yang nggak tega datang ke tempatnya berkemah, dijenguk, walaupun tidak kelihatan secara langsung dari pagar, dari jauhan sudah lihat gitu. Begitupun ketika nganterin anak-anak kita ke pesantren, banyak yang tidak tega. Ini karena apa? Tidak mengajarkan anak-anak, tidak membiasakan untuk belajar bagaimana kehidupan ini perlu dengan perjuangan, tidak mulus-mulus saja. Jamaah rahimakumullah, kopi pahit ya rasanya. Kalau mau manis maka harus dikasih gula. Apa cukup dikasih gula doang, Pak? Dituangin kopi ke dalam gelas, terus kasih gula. Jadi manis? Perlu air. Jadi manis? Dikasih kopi, dikasih air, dikasih gula. Sudah manis bukan? Belum. Jadi gimana biar manis? Diaduk-aduk, diudek-udek. Jadi harus diaduk dan diudek-udek untuk bisa bercampur menjadi manis. Itulah yang perlu kita lakukan. Tidak cukup kita dengan ada masalah dengan manis, tapi harus diudek, harus diaduk. Untuk apa? Untuk ada rasa manisnya. Begitulah kehidupan kita ini. Allah berikan kita masalah, Allah aduk-aduk kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan rasa manis dalam kehidupan kita, untuk memberikan rasa nikmat dalam kehidupan kita. Maka ketika antum semuanya sehat-sehat terus dalam waktu yang lama, sebenarnya tidak sedang menikmati rasa sehat itu. Kapan benar-benar merasakan rasa sehat itu, Pak? Saat sakit. Ketika panjenengan sakit, baru berasa enak banget ternyata sehat itu ya. Maka perlu adanya sakit dalam diri kita, agar ada dinamikanya, agar kita benar-benar bisa merasakan nikmatnya rasa sehat itu. Bahaya kalau lama-lama sehat terus, Pak. Harus ada rasa sakitnya. Biar apa? Biar kita merasakan nikmatnya sehat itu. Banyak hal yang harus kita lakukan, tapi setidaknya ada 4 ketika kita berhadapan dengan masalah, agar permasalahan kita itu menjadi ringan. Ada yang tidak punya masalah, Pak? Atau jangan-jangan bermasalah semua hidupnya? Baik, yang jelas kita pasti memiliki masalah semua. Namun masalah itu untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kehidupan kita menjadi indah dan lebih bermakna. Tapi yakin ketika ada masalah datang kepada kita, bahwa Allah tidak pernah memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Pasti kita mampu untuk melaksanakan itu. Begitupun ketika Allah berikan beban apapun dalam hidup kita, kita yang dipilih oleh Allah dan kita pasti akan bisa untuk menjalaninya dan mengatasinya. Permasalahan apapun. Kalau mungkin, semoga tidak, Allah titipkan kita anak yang bandel kepada kita, semisal, dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Yakin bahwa kitalah orang tuanya satu-satunya yang mampu untuk menjadikan anak itu menjadi baik. Itu bagian dari usaha kita. Dan Allah pasti tidak salah menitipkan anak kepada orang tuanya. Karena sebenarnya anak itu terlahir ke dunia keinginan anak atau keinginan kita, Pak? Hah?
Keinginan kita apa keinginan anak untuk lahir ke dunia ini? Keinginan kita orang tuanya. Dan yakin bahwa orang tua yang menginginkan dan Allah pilihkan anak itu pasti anak yang terbaik buat kita dan mampu kita untuk mendidiknya. Namun ada pertanyaan satu lagi, Pak. Kalau sekiranya anak kita yang sudah besar itu ditanyakan, "Nah, kalau kamu diberikan kesempatan untuk memilih lahir ke dunia ini, kamu memilih lahir dari rahim saya dan ibumu atau lahir dari yang lain, Pak? Kira-kira lahir dari anaknya siapa?" Kalau anak kita diberikan kesempatan untuk lahir kembali, dia milih lahir dari kita atau lahir dari orang tua yang lain? Lahir yang mana kira-kira, Pak? Yakin nggak bahwa anak kita sudah bangga menjadi anak dari orang tuanya kita saat ini? Tidak mudah untuk hal seperti itu, maka kita harus menjadi teladan. Karena kita pun juga tidak pernah berdoa untuk anak kita, "Ya Rob, jadikan anak-anak hamba anak-anak yang soleh, solehah, qurrata ayun sebagaimana saya dan ibunya." Pernah gitu, Pak? Nggak pernah, Ki. Kita mendoakan, pasti berdoa untuk anak-anak itu lebih melebihi dari kita. Hanya orang tua yang mendoakan orang lain itu lebih baik dari yang berdoa. Gini apa buatan? Satu-satunya orang yang berdoa kepada Allah dan doanya itu menginginkan orang lain jauh lebih baik dari dia. Hanya orang tua terhadap anaknya. Ya Allah, jadikan anak-anak lebih sukses dari saya. Jadikan anak-anak saya lebih alim dari saya. Jadikan anak-anak saya jadi lebih memiliki rezeki lebih baik dari saya. Lebih sukses dari saya. Cuma orang tua satu-satunya. Pernah nggak panjenengan mendoakan seperti itu selain kepada anak? Tidak pernah. Hatta seorang guru terhadap muridnya tidak akan pernah mendoakan seperti itu. Ya Allah, jadikan murid-muridku lebih alim daripada saya. Pernah gitu? Enggak ada, Pak. Jarang. Tapi ketika orang tua mendoakan anaknya, pasti doanya lebih baik dari dia. Maka harus birrul walidain. Anak-anak juga harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, termasuk kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Apabila sudah tidak ada, doakan mereka. Terutama setelah selesai sholat. Di waktu-waktu mustajabah, jangan lupakan mendoakan kedua orang tua kita. Karena orang tualah kita yang mendoakan kebaikan untuk anaknya melebihi dirinya sendiri. Dalam hal doa, dalam hal apapun. Makanan pun juga orang tua memberikan yang lebih baik. Maka yang pertama, ketika kita berhadapan dengan masalah, yakin bahwa kita pasti mampu untuk menjalaninya dan Allah tidak akan membebankan masalah melebihi kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha atau illa ma'ataha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Dan di antara masalah itu, bahwa masalah pasti akan hilang. Tidak akan pernah selamanya hidup kita bermasalah. Masalah itu hanya sebentar saja. Karena ayatnya setelah disampaikan, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu akan ada kelapangan, akan ada kemudahan. Maka di ayat di surat Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak inna ma'al usri yusra. Sungguh di dalam kesusahan itu disertai di dalamnya ada kemudahan. Maka yakin ketika kita ada masalah, setelah itu pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah tetapkan masalah itu kepada kita. Semua masalah, semua apapun adalah ketetapan dari Allah. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan semuanya. Walaupun kita tertimpa masalah, itu adalah bagian dari wujud kebaikan rahmatnya Allah kepada kita semuanya.
Baik jamaah rahimakumullah, masalah itu akan membesar ketika kita omongkan, dan masalah itu akan mengecil apabila kita rahasiakan. Masalah itu akan terurai apabila diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masalah itu akan membesar ketika diadukan kepada manusia. Masalah itu akan terus membesar ketika kita besar-besarkan dengan kita adukan itu kepada manusia. Maka yang paling benar adalah uraikan, sampaikan, adukan permasalahan kita hanya kepada yang maha besar. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit-sedikit mengeluh permasalahan kita kepada orang lain. Jangan sedikit-sedikit kita membuka masalah kita, apalagi mengupdate di status sosial. Ada masalah diupdate di media sosial. Tidak semua orang itu bisa menerima atau bisa care terhadap kita. Jadi ketika ada masalah, adukan kepada yang maha besar, maka itu akan mengecil dan terurai. Ketika kita omongkan permasalahan kita, ketika kita buka masalah kita kepada orang lain, maka masalah itu akan menjadi semakin membesar. Maka kita ada masalah, yakini dalam diri kita bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka kita harus menerima, ikhlas akan masalah yang terjadi pada kita. Ciri-cirinya ikhlas itu adalah dengan diam. Ciri-cirinya ikhlas adalah dengan diam. Itu ikhlas. Karena kalau diomong-omongin bukan ikhlas namanya, namanya iklan. Oke. Jadi ketika ada masalah, ikhlas menerima Allah dengan diam. Sampaikan cukup kepada Allah saja. Digelar sajadahnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita ada masalah. Apa solusinya ketika Allah berikan masalah kepada kita? Solusinya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Solusi dari setiap permasalahan kita, solusi dari sempitnya dada kita, Allah berikan solusinya. Allah berikan jalan keluarnya. Yang pertama adalah fasabbih. Apa fasabbih? Bertasbih kepada Allah. Ini yang menarik. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita adalah fasabbih ketika memiliki masalah? Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbih ini adalah bentuk zikir yang sangat utama. Maka ketika ada masalah, yang Allah harapkan dari kita adalah menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menisbahkan keburukan kepada Allah, karena Allah adalah yang maha suci, subhana, suci sejak dari awal, suci secara azali, kekal selama-lamanya, walaupun tidak kita sucikan. Dan tidak boleh kita menisbahkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering terjadi pada kita. Mudah-mudahan bukan kita yang di sini, tapi kita yang di luar. Ketika hidup kita sedang susah, ketika sedang bermasalah, kita sering menyampaikan, ini sudah nasib dari Allah. Namun ketika kita ditimpa dengan banyaknya rezeki, banyaknya kebaikan, kita tidak pernah menyampaikan, ini nasib dari Allah. Tapi apa yang kita sampaikan, ini hasil kerja kerasku, ini hasil dari kepintaranku. Ini yang banyak terjadi.
Ketika Allah uji kita dengan kebaikan, dengan banyaknya rezeki, kita tidak pernah mengucapkan dalam lisan, ini sudah nasib dari Allah padaku. Tapi kita menyampaikan, merasa bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan, hasil dari kerja keras kita. Namun tidak sedikit di antara saudara kita ketika ditimpa banyak masalah, wis nasibnya segini. Gina bobotan, banyak yang seperti itu. Ini malah kebalik. Nisbahkan semua kebaikan yang ada pada kita karena Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah sekali-kali menisbahkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha suci. Tasbih subhana. Harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tasbih ini bagian dari zikir yang utama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Zikir yang sangat utama. Ketika disebutkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan solusi ketenangan di dalam kehidupan kita. Ala tatmainnul qulub bi dzikrillah. Hati yang tenang itu karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu didapatkan ketika kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kebahagiaan yang ingin kita dapatkan tergantung dari seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tolak ukur kebahagiaan kita dan ketenangan kita. Kebahagiaan dan ketenangan kita tidak pernah diukur dengan banyaknya harta yang kita miliki. Dan juga tidak diukur dengan banyaknya tingginya jabatan yang sedang kita emban. Dan juga tidak ukur dengan banyaknya ilmu yang kita dimiliki. Kalau itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, ilmu itu akan berfaedah kepada kita, akan menjadikan kita bahagia ketika semuanya itu dijadikan sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, bukan harta yang menjadikan kita tenang. Dan juga bukan jabatan. Banyak buktinya. Yang baru-baru ini yang terjadi banyak. Yang tadinya memiliki jabatan sangat tinggi, hartanya banyak, ajudannya banyak, hidup dengan disanjung-sanjung oleh manusia, dihinakan dalam waktu sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa harta yang kita miliki dibanding dengan Qarun, yang untuk memikul kunci-kunci hartanya dipikul oleh 40 orang yang paling kuat tidak mampu. Itu kuncinya saja, Pak. Kunci tempat penyimpanan hartanya Qarun itu dipikul oleh 40 orang yang terkuat di zamannya tidak mampu. Bisa dibayangkan banyaknya seperti apa. Yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Maka apa yang bisa kita banggakan dengan harta kita? Maka jangan merasa tenang dengan harta itu. Karena harta tidak akan bisa membawa ketenangan kalau tidak dipergunakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah. Kalau tidak dipergunakan harta itu untuk mendekat kepada Allah. Jabatan Fir'aun, kurang apa jabatannya? Tidak ada yang melebihi kekuasaan sebesar kekuasaan Fir'aun. Fir'aun menyampaikan sebagai Tuhan, itu diakui oleh Allah. Disampaikan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun pernah mengaku sebagai seorang Tuhan. Jabatan tinggi apa yang bisa melebihi itu? Ini membuktikan juga Fir'aun tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Jadi yang menjadikan kita bahagia bukan karena harta dan jabatan, namun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu silau, jamaah rahimakumullah. Ngelihat orang-orang yang kafir yang diberikan harta banyak di dunia ini, wallah mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan.
Walaupun mereka punya ajudan yang banyak, punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah, sultan segala macamnya, bisa makan apapun itu, tidak akan merasakan yang namanya ketenangan. Hanya satu kuncinya. Tatmainnul qulub ala bidzikrillah. Kebahagiaan itu hanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya adalah tasbih, berzikir kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Kalau bukan karena tasbih, falaula innahu kana minal musabbihin, kalau bukan karena Nabi Yunus itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, pasti Nabi Yunus itu akan selamanya berada di dalam perut ikan paus itu hingga hari dibangkitkan. Falaulau innahu kana minal musabbihin, karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus menyeru di dalam keadaan kegelapan itu, gelap yang sangat gelap. Fi dhulumat jamak, zalim jamaknya dhulumat. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus berada dalam kegelapan yang sangat gelap. Gelap karena berada di dasar laut, gelap karena ada di dalam perut ikan. Coba bayangin, Pak, panjenengan memiliki masalah yang seberat itu, tidak ada apa-apanya dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Berada di dalam kegelapan, gelap di dasar laut, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa ngelihat, apalagi di dalam perut ikan hut, ikan paus. Dan juga dalam kegelapan dalam pikirannya, karena gamang, siapa yang bisa menolong? Tapi apa? Fanada, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 hal ketika benar-benar kita menghadapi masalah berat dalam permasalahan kita. Yang pertama adalah alla ilaha illa anta, tauhid. Yang pertama adalah tauhid, akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pondasi yang paling utama. Yang kedua adalah subhanaka, adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah taubat, inni kuntu minadh dhalimin. 3 hal ketika kita memiliki masalah. 3 TA, tauhid, tasbih, dan taubat. Yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyucikan Allah dengan tasbih, dan yang ketiga adalah taubat. Ada pengakuan dalam diri kita, mengaku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang kita lakukan, atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apa taubat yang paling utama, Pak? 3 hal dalam taubat apabila ingin taubatan nasuha. Yang pertama adalah menyesali. Setelah pengakuan atas dosa kita, bertaubat itu adalah pengakuan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyesali apa yang telah kita lakukan. Kadang kita tidak menyesali hal itu, malah kadang bangga atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di zaman dahulu. Di masa-masa jahiliyah kadang kita bangga. Dulu
Zaman nom-nomanku, kalau cuma urusan minum kecil, bukan cuma sebotol 2 botol, 1 krat saya minum. Ada kadang terlontar seperti itu. Itu bangga bukan menyesali. Tidak perlu kita ungkapkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di masa-masa kita jahiliyah. Karena Allah sudah menutupi itu. Tidak perlu menceritakan keburukan-keburukan kita. Tutup rapat-rapat itu semua. Itu bagian dari bentuk penyesalan. Tidak perlu dibangga-banggakan. Apa yang perlu dibanggakan dengan kemaksiatan itu? Ya istighfar yang banyak jamaah rahimakumullah. Karena seringkali lisan itu terucap mengungkapkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maka ditutupi, yang pertama adalah harus ditutupi dan disesali. Dan yang kedua, taubat itu adalah tidak mengulanginya. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali atas kesalahan-kesalahan di masa yang lalu. Yang ketiga adalah memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Iringi kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 ini yang kita lakukan, tauhid, tasbih, taubat, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Allah kabulkan doanya Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, dan Allah menyelamatkan dari kedukaan, dari kegelapan. Allah akan berikan keberhasilan, keselamatan setelah 3 hal tadi kita lakukan. Mentauhidkan Allah, bertasbih mensucikan Allah, bertaubat mengakui atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, kalimatani, ada 2 kalimat, ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani 'alal lisan, khafifatani 'alal lisan, ringan sekali di lisan, sakilatani fil mizan, sangat berat di timbangan, habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan kita dan bobotnya sangat berat di mizan, di timbangan, ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibatani, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini sangat ringan. Ringan untuk diucapkan, berat timbangannya, sangat dicintai oleh Allah. Namun kenapa masih berat untuk diucapkan? Kebalik nih, bahwa disampaikan oleh Rasulullah, ini sangat ringan untuk disampaikan dengan lisan, diucapkan oleh lisan, berat di timbangan. Tapi kenapa masih sangat berat untuk kita ucapkan lisan kita? Kenapa kira-kira? Karena tidak dibiasakan. Ada lagi kenapa, Pak? Sibuk dunia. Tidak ingin taubat. Masya Allah, benar semuanya. Maka dibiasakan yang tadi. Kalau membiasakan mengisi yang baik, jangan diisi yang tidak baik. Tidak akan pernah bercampur antara kebaikan dan keburukan. Maknanya apa? Dada kita, kolbu kita, jangan diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi dengan keburukan. Apa itu diantaranya? Musik. Tidak akan bercampur antara musik dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu bertolak belakang. Ada yang melalaikan, melenakan kita, ada yang mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak akan bercampur. Penuhin kalbu kita hanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimat thayyibah. Maka secara tidak langsung akan menderas dari lisan kita. Dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, diringankan. Terbiasa untuk subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan kami memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Ini sangat ringan sekali kita ucapkan dan berat timbangannya. Dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu untuk mendawamkan. Kita hanya perlu untuk membiasakan hal itu. Ketika di kendaraan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Ini sangat ringan sekali, namun menjadi berat ketika tidak menjadi kebiasaan. Agar diberikan kemudahan oleh Allah, bermohon kepada Allah. Dan kita juga harus berikhtiar dengan maksimal untuk mengisi kolbu kita dengan kebaikan-kebaikan saja. Jadi yang pertama solusinya fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Solusi yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah orang-orang yang bersujud, wa kum minas sajidin. Apa maknanya banyak yang sujud? Salat. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Kondisi paling terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Jadi ketika ingin mendekat dengan Allah, karena kunci kebahagiaan itu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali posisikan diri kita adalah dalam kondisi yang terdekat dengan Allah. Kapan terdekatnya dengan Allah? Ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Fa aksiru fid du'a. Perbanyak berdoa. Solusi dari permasalahan setelah tasbih zikir adalah memperbanyak sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Kenapa sujud? Kenapa posisi sujud yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan posisi kita sedang tunduk patuh tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempatkan muka kita di tanah sejajar dengan kaki kita. Dan ini hanya boleh kepada Rabbul Jalalah. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi sangat hina dan rendah ketika kita sujud kepada makhluk. Jangan sekali-kali sujud kepada makhluk. Jangan seperti petugas-petugas partai itu. Jangan hinakan diri kita, sujud memposisikan wajah kita sejajar dengan kaki manusia, kecuali hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dilakukan kepada manusia akan menjadikan kita hina dan sangat rendah, namun sujud yang dilakukan untuk Allah sedang kita ingin meninggikan diri kita. Kita sedang ingin mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila sujud dilakukan penghambaan kepada Rabbul Jalalah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada manusia. Apalagi hanya berharap sebuah jabatan hingga sujud. Banyak orang-orang seperti itu. Apakah mereka orang bodoh? Tidak, jamaah rahimakumullah. Mereka orang-orang pintar dalam hal duniawi tapi. Mereka yang sudah tertutupi syahwatnya karena ingin menduduki jabatan. Kita lihat banyak petugas-petugas partai
sujud menyembah di kaki ketua partainya karena ingin mendapatkan jabatan. Itu menghinakan dirinya. Buat seorang muslim tidak boleh seperti itu. Jangan hinakan. Itulah yang menyebabkan kenapa sujud itu adalah posisi paling dekat kita dengan Rabbul Jalalah. Karena muka ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dijaga, paling dirawat adalah muka. Apalagi ibu-ibu gitu ya, Bu. Yang paling dijaga adalah wajahnya. Yang dilakukan perawatan paling banyak wajahnya. Di antara sekian banyak anggota tubuh, apa yang paling banyak dirawat? Wajahnya. Maka jangan hinakan. Wajah sudah dirawat karena kita kemuliaan. Maksudnya kita dipandang bagaimana seseorang itu memiliki karismatik dilihat dari wajahnya. Seseorang itu bisa kelihatan berseri-seri, sumringah dilihat dari wajahnya. Maka jangan hinakan diri kita dengan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud adalah solusi yang kedua setelah fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Semakna dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Namun wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tidak mudah untuk menjadikan salat itu sebagai solusi dalam kehidupan kita. Karena tidak sedikit di antara kita yang menjadikan salat hanyalah ritual kewajiban semata. Salat kita jadikan hanya sebatas ritual kewajiban. Tidak hadir di dalam kolbu kita. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita sedang mengagungkan Allah. Allah yang maha besar. Namun di hati tidak mancep bahwa kita sedang benar-benar mengagungkan Allah. Kok bisa tidak hadir mengagungkan Allah? Padahal kita sudah berucap Allahu Akbar. Masih banyak berseliweran urusan duniawi dalam pikiran kita ketika sholat. Kita menyakbir, mengakui lisan ini berucap Allah yang maha besar, sedang bermunajat dengan Allah. Sholat itu adalah beraudensi dengan Rabbul Jalalah, berhadapan dengan Allah. Ini hebatnya seorang muslim, jamaah rahimakumullah. Allah itu adalah raja segala diraja, yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini. Antum diberikan kesempatan kapan saja mau bertemu dengan Allah, silahkan. Tidak ada batasannya. Bukan hanya 5 kali sehari. Mau kapan saja silahkan, gelar sajadahnya, beraudensi dengan Rabbul Jalalah. Berbeda ketika antum ingin ketemu dengan kepala desa saja, harus janjian. Dan itu harus nunggu waktunya, tergantung dari kepala desanya. Gini apa boten? Panjenengan mau ketemu Pak RW minta tanda tangan untuk urusan, nunggu Pak RW-nya ada waktu. Tapi ketika antum memiliki masalah, gelar sajadahnya Allah terbuka kapan saja. Mau berapa kali dan mau berapa lama waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sebanyak-banyaknya dengan Allah, beraudensi dengan Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Berbeda ketika ketemu dengan pejabat-pejabat yang lain. Dibatasi kita. Paling enggak 10 menit, 1 jam. 1 jam untung-untungan dapat 1 jam. Tapi ketika Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk beraudensi dengan Allah, kita yang buru-buru menyelesaikannya. Salatnya diselesaikan secara cepat-cepat. Allah membuka waktu kapanpun. Dan silahkan berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu adalah kesempatan untuk kita beraudensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permasalahannya, adukan ketika salat. Apapun yang ingin kita pinta ketika salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena as-shalah itu maknanya adalah ad-du'a. Salat maknanya adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itulah kondisi yang paling dekat kita adalah ketika sujud, ketika dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru fid du'a, perbanyak di dalam sujud itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan solusinya kepada kita dengan untuk bersujud, memperbanyak doa ketika sujud. Allah tidak membatasi kapan waktunya, berapa lama waktunya. Dan Allah juga tidak membatasi topiknya apa. Silahkan topik yang ingin dibicarakan, bicarakan, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah juragannya semua juragan, atasnya semua atasan yang ada di muka bumi ini. Kenapa tidak dipergunakan itu semua? Kenapa tidak menjadikan solat kita untuk beraudensi dengan Allah dengan sebenarnya? Karena kita sudah banyak lalai. Lalai dengan apa? Lalai untuk mempelajari bacaan solat. Lalai untuk bagaimana kita memahami apa yang sedang kita baca di dalam solat kita. Antum solat 5 kali dalam sehari minimal yang wajib. Celaka ketika antum tidak mengetahui apa yang antum baca. Dan itu diulang-ulang tiap hari. Sepanjang hidup kita akan membaca bacaan yang ada dalam solat itu. Maka musibah besar kalau antum tidak mulai memahami apa yang sedang dibaca. Itu kenapa tidak terjadi solat sebagai obat, sebagai penenang, sebagai audensi dengan Allah. Karena antum sendiri tidak paham yang sedang dibaca. Bagaimana akan memohon kepada Allah? Bagaimana antum ingin benar-benar memahami apa yang sedang dipinta? Kalau tidak dipahami bacaannya, maka hanya terjeras lisan sebagai ritual semata. Jangan jadikan ibadah itu hanya sebagai ada. Jangan jadikan ibadah sebagai hanya sekedar kebiasaan saja. Tapi benar-benar dipahami. Kalau antum punya banyak masalah, ataupun antum ingin mulai merubah hidupnya menjadi lebih baik dan bingung memulai dari mana, maka harus dimulai dari mana? Dari sholat. Ketika ingin menjadi lebih baik dalam hal apapun, baik dalam karir, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial, bingung mau mulai dari mana? Mulai dari sholatnya. Kalau ingin lebih baik hidupnya, perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, jaminan Allah pasti akan bikin lebih baik. Kehidupannya baik, rezekinya baik, hubungan rumah tangganya baik, hubungan sosialnya akan lebih baik. Perbaiki dulu sholatnya. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita hanya paham kalimat itu doang, tapi implementasinya tidak banyak. Aqimus sholah, perintah sholat itu adalah ditegakkan, bukan dilaksanakan. Apa maknanya ditegakkan? Disempurnakan dulu syarat dan rukunnya, dan ditegakkan di luar sholat. Sholatnya kita laksanakan, tegakkan nilai-nilai sholat itu di luar sholat. Di dalam kehidupan bersosial, tegakkan di situ. Apa isi dari sholat itu? Sebegitu banyak. Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Agungkan Allah di luar sholat. Jangan mengagungkan manusia. Ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya satu-satunya yang kita sembah adalah Allah. Dan hanya satu-satunya Allah yang untuk tempat kita minta pertolongan. Jangan minta tolong pada manusia di luar sholat. Itu ditegakkan di luar sholat. Maka mulai perbaiki sholatnya ketika ingin berubah hidupnya. Dengan cara apa? Yang pertama, dari melakukan persiapan, dari mulai memahami rukun dan syarat sholatnya. Ma la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka yang menjadikan kesempurnaan terhadap sholat itu menjadi wajib untuk dipelajari. Belajar tentang wudu, belajar tentang toharoh, itu menjadi wajib. Karena sholat yang wajib akan menjadi sempurna ketika disempurnakan juga perangkatnya. Termasuk mulai belajar memahami isi kandungan dari sholat, bacaan sholat.
melakukan persiapan yang terbaik. Sholat di awal waktu berjamaah. Itu mulai dari memperbaiki sholat kita. Dan juga belajar pahami bacaan sholat itu. Itu kalau mau berubah hidupnya. Itu solusi pertama kali yang harus kita lakukan. Karena apabila baik sholat kita, baik semuanya. Di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, jamaah rahimakumullah. Ketika kita baik sholatnya, baik semua urusan kita di dunia ini. Apalagi kelak di akhirat. Inna awwalu ma yuhasibul abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Salat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik salatnya, baik semuanya. Jadi solusinya ketika punya masalah adalah bertasbih, yang kedua adalah perbaiki salat kita. Silahkan beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir yang ke-99 adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai waktu yang diyakini datang. Apa waktu yang diyakini datang? Ajal. Ajal adalah satu-satunya yang pasti datang kepada kita dan tidak menunggu kapanpun. Kalau sudah ada waktunya, la yasta'khiruna sa'atan. Tidak ada yang bisa memundurkan dan tidak ada yang bisa memajukan kalau sudah sampai waktunya. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak ada yang bisa memajukan dan mengakhirkan. Beribadahlah terus senantiasa dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dalam kondisi sehat akhirnya merasa tenang-tenang saja. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang paling cepat. Dan yang paling mengintai diri kita adalah kematian. Kita tidak pernah tahu, karena mati itu tidak pernah menunggu kita sakit. Dalam kondisi sehat pun kita bisa mati juga. Dan juga tidak menunggu tua. Ada yang masih muda juga bisa meninggal. Maka jangan sekali-kali berada dalam kondisi yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa dalam bentuk beribadah kepada Allah. Pastikan semua aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat kebaikan kita di yaumil mizan. Kita mohon maaf atas salah dan khilaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.